Generasi Ikan Indonesia, saya Nanang Suprayogi, saya santri yang juga menjelajahi dunia. Saya sampaikan bahwa kita walaupun boleh jadi berada di suatu desa terpencil, tempat terpencil, tapi pikiran harus jauh melesat ke depan. Harus punya visi jauh ke depan, harus punya pikiran yang luas dan bebas. Maka jangan ragu untuk punya impian, jangan ragu untuk punya cita-cita, dan kejarlah cita-cita itu. Insya Allah dengan semangat dan kerja keras, cita-cita kita akan tercapai. Ikan segar Indonesia. Selamat datang di Ikan Segar Indonesia, podcast Generasi Ikan Indonesia. Langsung bersama dengan Bapak Muhammad Nanang Suprayogi, SPSI, MSI, Halo. PhD. Beliau adalah seorang santri, peneliti, pendidik, penjelajah dunia, banyak hal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doktor, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih udah dikasih waktunya. Kami dari Generasi Ikan Indonesia. Generasi Ikan Indonesia seperti yang kita ketahui bahwa Dr. Nanang ini adalah dulunya mengenyam santri. Ya, saya dulu mondok di pesantren Gontor. Pesantren Gontor. Gontor. Jadi pesantren Gontor di Jawa Timur. Jawa Timur. Berapa tahun tuh Pak Dokter? 6 tahun. 6 tahun. Berarti masuknya dari Saya lulusan SD. SD, Ah. dari lulus SD langsung ke sana. Iya. Terus ya SMA. Tingkat SMP dan SMA. Tingkat SMP dan SMA. Nah, itu pendidikannya santri nih. Nah, sekarang ini sebagai kan udah gelarnya udah banyak banget. Ada sebagai pengajar, Ya. pendidik, Yap. peneliti, penjelajah dunia. Wow. Penulis Penulis ya. penulis buku. Dengar-dengar nih, kan kita tahu ya santri yang kita kan juga tahu ya image-nya santri itu ya rame di bulan Ramadan lah ceritanya begitu. Jadi boleh jelasin nggak nih Pak Dokter nih ceritanya gimana? Ya. Oke. Santri itu zaman saya dulu ya. Iya. Itu image-nya itu kayaknya kampungan. Oh, really? Iya, kayaknya salungan. Oh ya, oke. Kayaknya banyak penyakit gatal-gatal dan korengan gitu. Seriusan deh. Iya, karena biasanya kan di pesantren itu kumpul banyak orang mandi di tempat yang sama walaupun bergantian ya, sehingga kemudian mungkin tidak cukup bersih, sehingga ketika ada satu yang punya penyakit gatal Kena akhirnya semua. mudah menyebar ke yang lainnya, sehingga katanya kalau belum korengan belum sah jadi santri. Oh gitu. Oh, saya baru tahu nih. jadi generasi Ikan Indonesia, Pak Dokter Nanang ini lulusan dari pesantren Gontor. Ya. Mungkin juga ada generasi Ikan Indonesia pengen tanya-tanya, Gontor itu lokasinya di mana? Jadi 6 tahun. Ya, 6 tahun di sana. Lokasinya di mana itu? Lokasinya di Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ponorogo, Jawa Timur. Jawa Timur. Satu pesantren itu berapa orang tuh, Dok? Kalau sekarang mungkin ada sekitar 5.000-an ya. 5.000. Tapi sekarang sudah ada pondok Gontor 1, 2, 3, 4 dan banyak ya cabang-cabang. Jadi kalau misalnya dulu santrinya katanya kesannya sarungan, maaf ya, korengan. Jadi santri sekarang itu seperti apa? Nah, jadi santri sekarang itu sudah berbeda. Oke. Karena sudah lebih baik. Dan image-nya pun sudah berubah. Oke. Kalau dulu santri itu kesannya kampungan, hanya sarungan saja. Di Gontor image itu sudah diubah. Oke. Santri itu tidak hanya pakai sarung tapi juga pakai jas, Oh, pakai dasi. pakai dasi. Belajar tidak hanya kitab kuning tapi juga kitab-kitab yang dalam berbahasa Inggris. Jadi katanya kalau di Gontor itu ada satu hari bahasa Inggris. Enggak? Iya, ada English Week, ada Arabic Week. Jadi Arabic satu minggu berbahasa Arab, satu minggu berbahasa Inggris. Satu minggu full. Full. Semua santri, guru, semua yang ada di dalam lingkungan pondok harus berbahasa Arab dalam satu minggu itu. Semua informasi, semua komunikasi, semua apapun yang terlihat, yang terbaca,
dalam bahasa Arab. Minggu berikutnya semua dalam bahasa Inggris. Jadi Pak Dr. Nanang bisa bahasa Arab nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah. Jadi kalau malaikat-malaikat nanya pakai bahasa Arab ya bisa ya jawabnya ya. Lucu ya. Jadi itu pesantren. Jadi pesantren ini tumbuh udah berbeda sekarang. Iya. Udah berbeda. Jadi kurikulumnya juga udah berbeda. Sebetulnya Gontor dari sejak awal sudah menerapkan kurikulum yang demikian. Oke. Jadi walaupun pesantren-pesantren mungkin masih menerapkan pola pendidikan salafiyah, dari sejak awal Gontor sudah menerapkan pola pendidikan modern. Oh begitu. Jadi ya generasi Indonesia yang mau masuk Gontor ini bisa lihat dari sumbernya. Nah ini kan Gontor 6 tahun ya. Ya. Setelah itu baru kuliah. Iya. Kuliah ambil kan ini juga kan kita lihat ya adalah pendidik, terusnya penulis. Nah ini penulis, setelah itu peneliti. Nah Pak generasi Indonesia Pak Dr. Nanang ini mendapatkan gelar PhD-nya di Belgia. Yep. Di Brussels ya, itu gimana ceritanya? Di Ghent University. Di Ghent University. Jadi ini dapat beasiswa. Iya, beasiswa. Jadi boleh ceritain nggak kalau setelah dari SMA itu kemana? Mungkin santri-santri di Indonesia ini bukti nyata bahwa memang santri itu sudah bisa menembus. Ini adanya di Ghent, Brussels. Ghent kota sekitar 40 menit dari Brussels. 45 menit, tapi negaranya Belgia. Ya, satu negara. Jadi bagaimana tuh ceritanya, Dok? Ya, jadi saya sebetulnya dari sejak awal di pesantren itu sudah mendapatkan setruban-setruban dari Pak Kiai, dari guru-guru. Kamu harus punya impian yang jauh ke depan. Kamu harus punya visi yang jauh. Jangan hanya berpikir lokal. Udah ditanamin? Sudah ditanamkan. Bahkan pelajaran-pelajaran pun isinya banyak yang cerita tentang negara-negara di luar negeri. Orang kan taunya, nih kan kalau orang pesantren yang takut nih, kalau ke Eropa nih nggak bisa sholat ataupun gimana. Nah, justru ketika saya di Eropa malah kesempatan saya untuk beribadah lebih banyak. Oh gitu. Karena saya tidak hanya belajar saja, tapi saya juga berdakwah. Oh. Saya beribadah untuk diri saya sendiri, sekaligus saya berdakwah, berarti mengajari orang-orang yang pengen belajar Islam. Siapa saja yang pengen belajar Islam, orang Indonesia yang kuliah di sana, yang informasi, yang pengetahuan tentang Islamannya masih pengen bertambah, maka mereka pengen mengaji. Kalau di Indonesia, pengajian-pengajian kan banyak. Di musola-musola, di masjid-masjid, di media-media, di TV dan sebagainya, banyak pengajian bertebaran. Apalagi di bulan Ramadan ini, wah berat dari mulai subuh mau sahur sampai ke mau buka terus ada. Tapi ketika di Eropa tidak ada. Keinginan untuk mendapatkan siraman rohani itu keinginan yang fitrah. Semua orang pasti ingin mendapatkan. Maka mereka kemudian datang ke tempat pengajian. Siapa yang bisa memberikan pengajian itu? Santri. Jadi ketika saya di Eropa, saya tidak hanya kuliah, tapi saya juga ceramah. Ceramah ke kota-kota, di berbagai kota di Belgia, termasuk juga menjadi penceramah di KBRI. Gitu. Jadi ini ilmunya, ilmu dari pesantren itu memang dipersiapkan suatu hari nanti untuk menjelaskan tentang Islam lebih banyak lagi di Eropa. Jadi yang ditanamkan oleh Pak Yai, oleh Ustadz itu di pesantren dulu adalah kamu harus bisa bermanfaat untuk dirimu dan untuk umat yang banyak. Nah, ini kalau santriwati ya. Iya. Santri dan santriwati seluruh Indonesia. Ini Dr. Nanang kebetulan diajarkan di Gontor ini memang sudah berpola pikir modern. Berpola pikir modern bahwa memang menembus ruang dan waktu sampai boleh tinggal di mana aja di seluruh dunia. Fi ayyi ardin tata wa anta mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi artinya adalah di bumi manapun engkau berpijak, maka engkau bertanggung jawab atas dakwahnya. Oh gitu. Jadi ketika kita berada di pedesaan, kita bertanggung jawab untuk menciarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Islam.
ketika berada di perkotaan juga demikian, ketika di luar negeri juga demikian. Semua tempat. Semua tempat di mana kita berpijak, di situ kita bertanggung jawab untuk mensyiarkan. Syiarnya bisa lewat tulisan, bisa lewat lisan, bisa juga lewat dakwah bilhal atau dengan perilaku kita. Misalnya kita berperilaku baik, kita tidak melanggar disiplin, maka orang akan melihat ini siapa, ini kok orangnya baik sekali. Akhirnya orang semakin tahu, oh dia ternyata mengamalkan nilai-nilai Islam. Sehingga orang dengan sendirinya akan melihat bahwa oh Islam ini baik. Lama-kelamaan orang akan simpati dan disitulah dakwah terjadi. Jadi kita bicara tentang dari nilai-nilai yang diajarkan dari Gontor dulu nih ya. Setelah itu Pak Dr. Nanang nih kuliah. Iya. Kuliah S1 ambil di sini. S1 ambil psikologi. psikologi. Kan tadi Gontor, S1 psikologi di mana, Dok? Ya. Saya ketika di Gontor itu sudah pengen keluar negeri, Tapi itu sorry, saya potong. Jadi sebenarnya dari Gontor itu pengen keluar sudah negeri. pengen keluar negeri. Punya cita-cita tinggi. Karena memang ajaran di Gontor itu ajaran yang berpikir visioner, berpikir luas, berpikiran bebas. Oh, bebas. Ya, Kreatif. Jadi tidak disekat-sekat oleh batas-batas. Oke. Jadi kalau sekarang sudah era borderless karena sudah ada internet, sebetulnya di Gontor sudah diajarkan dari sejak dulu. Gitu. Jadi sudah berpikir luas gitu. Oke. Maka saya sudah pengen ke Mesir sudah berani bercita-cita. Bercita-cita pengen kuliah di Mesir. Itu tahun 96. Sayangnya begitu saya lulus, kemudian satu tahun saya melakukan pengabdian karena harus ada pengabdian 1 tahun. Terjadilah krisis moneter saat itu, sehingga kemudian keinginan untuk ke luar negeri terhambat karena kejadian krisis moneter. Sehingga saya kuliah di Indonesia. Saya kuliah di UIN Ciputat. UIN Ciputat, ataupun Ciputat. Jadi UIN nih lulusannya Pak Dr. Nanang pernah menimba ilmu di UIN Ciputat. Ya. Luar biasa. Nah, habis itu beasiswanya S2 dulu. Ya. Ketika S1 saya sudah dapat beasiswa. Oh, S1 itu beasiswa? Saya S1 beasiswa dari Super Smart. Wah, pintar nih, pintar ini Pak Dr. Nanang ini. Jadi S1 itu sudah sudah beasiswa. Iya. Nah, S2 saya setelah lulus S1 saya mengajar menjadi guru. Menjadi guru di sekolah internasional. Dan saya sambil melanjutkan S2 pendidikan, psikologi pendidikan. Dan di S2 pun saya dapat beasiswa. S2 beasiswa. Tesis dari Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama. Jadi S2-nya juga beasiswa. Iya. Nah, oke. Jadi S1-nya ambil psikologi, S2-nya psikologi pendidikan, S3-nya. Nah, ini yang paling spesial karena untuk generasi ikan Indonesia, untuk santri dan santriwati Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, karena ini ditonton dari Sabang sampai Merauke nih, Dok. Karena ini adalah motivasi energi positif yang Dr. Nanang kasih ke semua generasi selanjutnya nih, bahwa sebenarnya jangan takut bermimpi. Apa yang difikirkan mungkin akan kejadian gitu. Yep. Dan harus punya impian. Nggak usah takut. Jangan takut bermimpi. Gitu. Yeah. Oke. Nah, terusnya bagaimana cara mendapatkan beasiswa S3? Nah, ini kan pengen semuanya, mungkin yang santri mau denger ini, mungkin juga anak muridnya Pak Dokter juga pengen tahu bagaimana caranya sampai ke Eropa, kan masih panjang lagi. Ya. Jadi saya seperti yang saya sampaikan, pengen keluar negeri dari semenjak di pondok. Tapi belum terlaksana ketika S1, ketika S2 juga belum terlaksana karena saya sudah mengikuti seleksi tapi belum berhasil. Waktu S2 saya pengen ke Australia. Sudah ikut seleksi beasiswa OSAID. OSAID, tapi gagal di interview. Saya pikir kegagalan itu memang proses, ya. Dan ini menjadi nilai yang saya ingin sampaikan kepada para pemirsa semua. Kalaupun kita mengalami kegagalan, itu hal yang wajar. Yang harus dilakukan adalah bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi. Terus sampai si kegagalan itu yang bosan sendiri. Oh, ini nih penting sekali nih nilainya. Jadi generasi Indonesia, kalau kita gagal, ini saya dapat satu quote nih.
gagal bangkit lagi, Iya. gagal bangkit lagi sampai akhirnya gagal itu bosen sama Bosan kita. sama kita. Sampai akhirnya kita berhasil. Kita berhasil. Waduh. Nah, hebat itulah banget. yang terjadi. Akhirnya ketika S3 kesempatan itu datang menghampiri. Datang menghampiri, terbang deh. Terbang, saya bisa mendapatkan beasiswa Uni Eropa, Erasmus Mundus. Uni Eropa, Erasmus Mundus. Erasmus Mundus. Erasmus Mundus. Itu tes Iya, dengan seleksi. dengan seleksi Iya. semua. Oh. Bawa itu saat itu udah menikah. Alhamdulillah sudah. Udah menikah, bawa keluarga ke sana. Iya. Ada yang lahir di sana atau Tidak, sudah. tapi sudah. anak-anak bahasanya bahasa Inggris Iya. di sana. Bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Luar biasa. Jadi prosesnya kan pasti di situ kan anak mondok, Iya. tiba-tiba ke Jakarta, tiba-tiba makannya nasi. Ini Ya. pasti akan, wah ini pasti panjang banget Ya. nanti discussion. Yang di Eropa, saya juga pernah dengar-dengar. Dan ini ambil kuliahnya apa? Psikologi pendidikan. Psikologi Jadi pendidikan. saya sengaja linear. Hmm. S1 psikologi, S2 psikologi pendidikan, S3 psikologi pendidikan, dan postdoc psikologi pendidikan. Postdoktoral. Oh ada. Ada. Saya setelah selesai PhD saya, Mm-mm. saya dapat beasiswa lagi. Mahasiswa lagi. Beasiswa postdoktoral. Mahasiswa lagi. Hebat nih. Orang. Jadi Pak Dokter ini jadi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan kurang lebih ada 5 tahun di sana. Pernah pulang nggak dari 5 tahun itu? Pulang secara reguler Hmm. karena saya penelitiannya di Indonesia. Oh oke. Jadi Yang diteliti tentang apa? tentang pengajaran. Hmm. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia itu kalau kita compare dengan negara-negara lain itu kita masih terus harus berjuang. Hmm. Bahkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, kita masih kalah jauh. Mm-mm. Jadi saya teliti ada apa nih? Oh. Apa penyebabnya? Ditelitinya dari gen. Iya, Dari gen tentang materinya di Indonesia kenapa mengalami hal iya. tersebut. Ternyata paling tidak ada 3 faktor. 3 faktor Indonesia pola pendidikannya atau apa nih Dok? Pertama, kurikulum yang sering berganti-ganti, Oke. kebijakan yang berganti-ganti. Mhm. Ya kan? Kurikulum, kemudian kebijakan, ya, dan adalah quality of teaching. Oh, gurunya, Iya, kualitas gurunya. Kualitas gurunya. Oke. Nah, Yang kedua. Ya, Yang- itu yang ketiga. Nah, ketiga. jadi akhirnya saya berfokus kepada quality of teaching. Oh. Quality of teaching. Apa yang saya lakukan? Saya kemudian melakukan pendekatan pengajaran yang disebut sebagai differentiated instruction. Oh, differentiated Instruction. instruction. Itu penelitian Dr. Nanang. Iya, Hasil sendiri. hasil penelitian saya. Hasil penelitian sendiri. Jadi meneliti bahwa pendidikan Indonesia dengan menggunakan differentiated Differentiated instruction instruction itu apa? itu bisa meningkatkan kualitas achievement, kualitas prestasi siswa. Oh, jadi teknik cara guru mengajarnya. Iya. Oh, cara Jadi kayak gimana? secara sederhana begini, setiap individu itu unik, Betul. tidak ada yang sama. Betul. Satu kelas katakanlah ada 30 anak, maka 30 karakteristik yang berbeda. Oke. Selama ini pengajaran yang konvensional yang dilakukan adalah one size fits all teaching strategy. Oh, one size Fits all. fits all. Teaching strategy. Iya. Mengajar untuk 30 anak dengan cara mengajar yang sama. Oh. Padahal doesn't fit all. Iya, karena karakternya juga berbeda-beda. Berbeda. Iya. Ada anak yang high achiever, ada anak yang medium, ada anak yang low achiever. Hmm. Low ability, medium ability, high ability. Tentu daya serapnya, daya tangkapnya berbeda-beda. Oke. Karena itu kalau guru mengajar dengan cara yang sama untuk ke-30 karakteristik berbeda, tentu setiap anak enggak mendapatkan hak sesuai dengan Kemampuan. kapasitasnya, sesuai dengan potensinya. Maka saya masuk dengan pendekatan differentiated instruction. Jadi Pengajaran harus beragam, menyesuaikan sesuai dengan karakteristik masing-masing. Oh, jadi pengajar itu harus punya kemampuan. Oh, kalau dengan karakter ini seperti ini. Iya. Jadi dalam satu kelas, guru kemudian melakukan setting, plan, rencana. Saya akan mengajar untuk kelompok ini begini, untuk kelompok ini begini, untuk ini begini, untuk begini. Oh. Jadi itu- sejak awal guru sudah melakukan mapping. Oh, sudah mapping
Jadi karena Pak Dokter ini psikologi pendidikan, Iya. jadi dibaginya berdasarkan kemampuan. According to ability, according to Kemampuan. readiness, according to interest, ya, Oh, according to learning profile. Jadi Memang ada klasifikasinya, baru terjadi kelompok-kelompok iya. itu. Misalnya saat ini saya akan mengajar berdasarkan ability pembagian ini. Next, karena ini lebih kepada activity, saya lebih kepada pengelompokannya berdasarkan interest. Misalnya yang sukanya olahraganya ini bola, siapa yang olahraganya badminton, siapa yang olahraganya ini berdasarkan interest. Wah. Jadi tidak harus ketika pelajaran olahraga tidak harus bola semua. Oh. Ketika Ini belum pernah ada, Dok, penelitian ini. iya, di Indonesia masih sangat jarang. Masih sangat jarang, tapi dokter salah satu, Ya. Dokter Nanang salah satunya Ya. yang menerapkan ini dan sudah mulai diimplementasi. Ya, saya mengajak para peneliti-peneliti, para pendidik, para pengajar di Indonesia, yuk bersama-sama kita bangun komunitas pembelajaran dengan mengusung differentiated instruction. Differentiated instruction itu semuanya kurikulumnya ada, silabusnya Ya, ada, dan itu Dokter Nanang yang Ya. merancang semuanya. Wah, luar biasa. Karena gini, Dok, saya tuh dulu lulusan IPA, Dok, tapi saya nggak bisa fisika. Kayak gitu. Saya bisanya cuman ini ya, olahraga. Jadi sama. secara sederhana gini, Hmm. setiap manusia yang terlahir ke dunia ini sebetulnya sudah dibekali potensi masing-masing oleh yang menciptakan. Sangat tidak adil Tuhan kalau menciptakan manusia dengan sia-sia. Oke. Dan tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia sia-sia. Oke. Pasti setiap manusia yang terlahir diberikan bekal agar mereka bisa hidup di dunia dengan sukses. Nah, kenapa ada orang gagal? Oke. Kenapa gagal nih? Kenapa generasi ikan Indonesia? Kenapa kamu gagal? Ini. Gagal itu bukan karena kamu gak punya modal, Mm-mm. tapi karena modal yang sudah kamu miliki itu sebetulnya kamu tidak pakai, tidak kamu gunakan. Oh. Atau bahkan lebih sedihnya, tidak kenali, Oh, tidak jadi ditemukan. potensi saya nih terbenam, Oh, jadi terpendam. berarti tidak ditemukan itu berarti fungsinya pengajar dong, pendidik. Orang tua, pendidik, Oh, semuanya. iya. Jadi Kak. dari sejak awal orang tua pendidik harus membantu sang anak untuk kenali potensinya. Kenali potensinya. Iya, menemukan, mengenali, dan kemudian mengarahkan agar potensi itu menjadi prestasi. Oh, jadi nggak bisa ya udah deh nanti gede jadi apa aja gitu. Anak kan butuh bimbing. Oke. Jadi anak-anak harus dibimbing. Iya. Ini para orang tua nih yang menonton ini penting sekali. Jadi jadi kalau misalnya nanti di sekolah ini boleh ditanyakan apakah menggunakan differentiate instruction. Nah, dari Dr. Nanang nih bahwa ini menarik sekali ya. Karena pengajar ini harus mengerti bahwa tidak bisa mengajar dalam satu cara untuk Ya. semuanya. Doesn't fit all. Doesn't fit all. Nah. Dan ini sudah di mapping sebelumnya. Ya. Luar biasa. Ini udah diterapin di tempat. Ya, di negara-negara maju ini sudah sangat terkenal, ini sudah sangat diterapkan. Oke. Jadi kalau misalnya benar nggak setuju nggak sih? Saya agak bertanya juga nih mengenai apakah kita harus belajar sebegitu banyak pelajaran yang terjadi itu kan kalau itu kurikulum. Nah kalau di Eropa itu kan Dr. Nanang juga tahu sendiri ya bahwa kadang-kadang libur itu sampai 3 bulan, Iya. 2 bulan. Nah, Apakah itu bisa diterapkan di Indonesia atau masih perlu waktu? kalau yang saya lihat di Indonesia ini kurikulumnya itu melebar. Kalau di Eropa kurikulumnya itu menajam. Oh, itu bedanya. Iya. Jadi kita terlalu banyak, tapi superficial, permukaan. Oke. Kalau di sana mereka segini tapi mendalam. Nah, itu mungkin perlu waktu nantinya Indonesia akan menuju ke sana. Tapi yang paling cepat bisa diimplementasikan adalah differentiate instruction. Jadi setiap pertanyaan tadi, apakah kita harus belajar semua? Saya pikir setiap siswa harus diarahkan sesuai dengan interestnya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kapasitas potensinya. Jadi diarahkan ke situ saja. Dan Supaya itu bisa cepat ketahuan. Bisa. Oh, misalnya nih karakternya nih lebih ke kreatif. Ya. Kalau ini eksakta. Ya. Tidak semua orang harus kuliah sampai ke universitas. Tidak semua. Iya. Wah, ini menarik sekali. Tidak sampai Tidak cukup. Untuk orang-orang yang lebih kepada taktikal,
praktikal, maka dia ke akademis saja yang langsung kepada praktek. Oh. Jangan kebanyakan teori. Oh. Kalau di universitas kan, kuliah universitas kan teori. Ya, yang kita butuhkan kan setiap orang sesuai dengan porsinya Kemampuan. masing-masing. Oh, jadi kalau misalnya praktisi ke akademis saja. ke akademis, ke yang lebih ke praktek Iya, arahnya. praktek. Tapi nggak perlu terlalu lama. Iya. Mungkin prakteknya 70-30 gitu Iya. ya. Oh. Termasuk SMK. Sebetulnya pemerintah Indonesia sudah punya interest besar pada SMK di masa-masa lalu, tapi sekarang kayaknya menurun lagi nih. Push kepada support kepada SMK-nya kayaknya udah turun lagi nih ya gaungnya. Padahal SMK itu adalah penjaringan dari sejak awal supaya tidak semua dibondong-bondong ke SMA, dibondong-bondong ke universitas gitu. Karena sebetulnya masing-masing individu itu berbeda-beda. Oke. Bukan berarti yang SMK kemudian yang setelah itu ke akademi itu nanti masa depannya lebih suram dibandingkan dengan yang SMA dan kuliah. Enggak. Di luar negeri ini cinta real ya. Iya. Di luar negeri ada seorang orang tua punya 2 anak. Satu anaknya menjadi dokter, satu anaknya menjadi tukang air. Ya, agak ketang goreng, jualan ketang goreng. Oke. Friches. French fries. Ya, Friches. Ya. Friches. Nah, ternyata yang lebih kaya siapa? Yang Yang lebih itu. kaya yang jualan kentang goreng. Oh, jadi ini dari sini juga pola pikir masyarakat berubah. Jadi nggak selamanya tingkat pendidikan yang tinggi dengan praktisi itu masa depannya langsung bisa ditentukan saat itu juga. Iya. Oh, oke. Jadi semua profesi itu berharga. Oke. Kita tuh masih ada kasta di profesi ini. Kita melihat seakan-akan tukang bersih-bersih itu kasta rendah. Padahal mereka sangat berharga. Kalau mereka nggak ada, kita bakal kelabakan. Oh. Jadi kalau misalnya ini kan Dokter Anang udah melihat di luar seperti itu dan juga akhirnya mengambil kesimpulan bahwa pekerjaan itu akhirnya pola pikir masyarakat masih berkasta. Padahal sebenarnya cleaning service itu perannya penting sekali. Penting sekali. Maka penghargaan terhadap mereka juga besar. Oke. Termasuk gaji kepada mereka juga besar. Besar di sini maksudnya adalah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga mereka tidak perlu merasa dirinya rendah. Jadi semua profesi itu mendapatkan penghargaan. Akhirnya kita pun melihat semua profesi itu berharga. Tidak lagi kamu cuma jadi tukang sampah gitu. Iya. Paham. Sudah jadi pengajar, sudah jadi pendidik, santri, dan sekarang jadi penulis. Wah, ini luar biasa kan. Emang baru nulis atau udah lama? Sebetulnya saya menulis sudah lama ya. Menulis kecil-kecilan, saya pernah kirim ke surat kabar. Sudah mulai dimuat ya redaksi-redaksi. Ya, di Republika. Ini paling ini nih. Miliki segera dan baca buku Santri Jelajah Dunia. Santri Jelajah Dunia, inspirasi santri milenial. Karya Muhammad Nanang Suprayogi, SPSI, MPSI, PhD. Nah, kita boleh lihat bukunya, Grade. Wow, ini boleh dijelaskan. Ini dulu deh, yang dari bawah dulu. Ini bukunya, ini apa? Itu buku disertasi saya. Disertasi tentang differentiate instruction. Saya menarik sekali nih bagi saya. Karena juga buat orang tua dari Sabang sampai Merauke, differentiate instruction ini penting sekali untuk mapping kemampuan dari anak-anak Bapak Ibu semua yang ada di rumah, karena dari sini baru kenali dan diarahkan untuk mencapai kemampuannya prestasi. untuk mencapai prestasi. Ini differentiate. Nah, yang kedua ini adalah Big Motivation. Editor ini karyanya ini kumpulan tulisan-tulisan. Nah, saya menulis di kumpulan itu. Ini tentang motivasi. Itu juga para santri. Iya, itu para santri semua itu yang menulis. Wow, jadi sebenarnya saya sudah bilang ya, kayak gini nih santri. Jadi karena mungkin ada keraguan nih ke santri. Jadi udah nggak usah ragu karena pendidikannya udah modern. Oke. Nah, yang ketiga adalah anti mainstream scholarship. Belajar dari benua.
dari jantung benua Eropa. Ini apa nih, Pak Ini Dokter? juga kumpulan tulisan-tulisan para pelajar di Belgia saat itu. Saya menulis tentang bagaimana pengalaman belajar di Belgia dan dikaitkan dengan organisasi. Kebetulan saya waktu di sana menjadi ketua PPI, Persatuan ketua PPI. Pelajar Indonesia Belgia. Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Di Belgia. Belgia. Dan dengan saya menjadi ketua PPI, maka saya bisa mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan seluruh PPI di dunia. Saya bisa pergi ke Tokyo, Jepang, saya pergi ke Moskow, Rusia untuk kegiatan PPI. Wow. Jadi waktu di Eropa tuh udah muter ke Eropa Iya, semua? keliling-keliling sekali juga ke Paris, Jepang. Belanda. Oh, karena dekat ya kalau Paris, Semua- Belanda itu udah mingguan aja. tinggal Hebat deh, mingguan aja. Dan ini yang terakhir yang di baru rilis bulan apa nih, Dok? Februari kemarin. Baru Februari lah. Iya. Ini kayaknya lagi laris manis ya semuanya. Saya buka ya. Iya, Saya iya, buka. Ini penting sekali buat para santri, santriwati ataupun generasi ikan Indonesia. Ini adalah buku tentang perjalanan seorang santri yang bernama Muhammad Nanang Suprayogi yang sekarang menjadi doktor psikologi pendidikan yang memikirkan tentang pendidikan Indonesia. Begitu ya, Pak Dok? Ya. Ini boleh ceritain gimana? Ya. Jadi ini saya menceritakan tentang pengalaman hidup saya, real yang saya alami dari mulai kecil ketika saya masih suka nangis di pondok karena sedih karena saya masih keingat rumah begitu. Oke. Sehingga nangis tiap hari. Oh, ini di sini ya. Iya, saya ceritakan. Kemudian ada teman yang mencoba untuk menenangkan. Kemudian mulai betah. Kemudian mulai diajari oleh Pak Yai dengan semangat untuk menjelajahi dunia. Sudah mulai ada impian-impian untuk menjelajahi negeri-negeri dan sebagainya, hingga akhirnya saya mulai apply beasiswa, tapi kemudian ada proses gagal, saya coba lagi, gagal, coba lagi, dan seterusnya. Oh, ini bisa didapatkan di mana nih? Bisa dibeli di online, ada di Shopee. Ada Shopee. Atau bisa juga melalui teks yang ada di saya posting di Facebook saya. Di Facebook nanti ditulis di bawahnya WhatsApp-nya Ya. kalau mau order. Nah, ini santri belajar dan ini rangkuman sampai saat ini. Ya, termasuk akhirnya saya tuliskan tips-tips untuk mendapatkan beasiswa. Oh, tips-tips untuk mendapatkan beasiswa. Pastikan nih generasi Indonesia, santri-santriwati yang ada di Indonesia untuk bisa dapat buku ini. Ini bagus banget karena bisa kita kalau misalnya punya impian ke Eropa loh ya. Jalan-jalan Eropa, Asia, Amerika dan segalanya ya terserah aja. Nah, oke, selanjutnya ini kan kita ngomong-ngomong Pak Dokter nih makan ikan nggak sih? Ikan itu sangat saya sukai. Bener. Di Belgia itu ada Vrijdamarkt. Vrijdamarkt. Siapa yang udah orang Belgia nih? Oke. Jadi gimana? Jadi di hari Jumat itu namanya Vrijda ya. Vrijda itu ada pasar ikan. Oke. Jadi kita datang ke sana pagi-pagi. Yang kita cari apa? Ya itu ikan. Ikan salmon atau udang. Tapi keluarga Dokter Nanang nih makan ikan nggak? Ya, Makan ikan juga? makan ikan juga. Makan konsumsi ikan juga. Konsumsi Biasanya ikan. dimasak apa nih? Digoreng, dipepes, Biasanya dibakar. ikan apa aja nih? Oh. Ikan apa? Ikan mas, ikan nila, macam-macam lah. Yang tahu nih Pak Dokter nih, ikan penting nggak untuk anak? Saya merasakan memang apa yang terkandung di ikan itu bagus sekali untuk tubuh kita, untuk nutrisi otak kita. Ya, jadi generasi ikan Indonesia nih, kami dari podcast Generasi Ikan adalah generasi yang tumbuh besar dari manfaat ikan. Nah, kalau misalnya sekarang kan Dokter Nanang nih ngajak nih, kalau mau beli ikan ada di aplikasi, namanya aplikasi Ikan Segar Indonesia. Jadi mungkin ada muridnya atau kenalannya semua, tinggal download di iOS sama Android. Ya, bisa di bisa dikirim sejak Bodetabek. Ikannya ikan segar ya? Ikan segar, namanya juga ikan segar Indonesia. Saya kan pedagang ikan. Kalau Dokter Nanang kan pendidik, jadi kasih tahu bahwa memang generasinya harus makan ikan. Nah, oke, ini udah mau mulai di akhir-akhir. Dokter Nanang, menurut Dokter Nanang, pendidikan itu apa?
pendidikan itu menurut saya adalah menemukanali potensi anak-anak kita dan kemudian menyirami potensi tersebut sehingga kemudian wujud menjadi prestasi. Jadi pendidikan adalah menemukanali potensi dan mengarahkannya agar mewujud menjadi prestasi. mewujudkan menjadi prestasi. Itu pendidikan. Jadi itu pendidikan menurut Dr. Nana. Cita-cita Dr. Nana. Cita-cita saya sangat berharap bahwa bangsa Indonesia ini semakin meningkat mutu dan kualitas pendidikannya sejajar dengan bangsa-bangsa lain, bahkan leading karena kita ini bangsa besar. Cita-citanya seperti itu. Jadi semua pendidik harusnya juga bisa seperti itu. Nah ini kan juga pasti kan santri selamanya santri. Mungkin boleh sapa santri yang di Gontor dengan bahasa Arab atau apa? Mungkin kangen bahasa Arab atau apa di Gontor. Assalamualaikum ayyuhal ikhwah. Ana uhibbu jiddan an atakallama ma'akum jami'an bil arabiyyah. Ayyuhal ikhwah, kum hayya naqul as-samak. In English, dear friends, I'm very happy. I'm telling you that fish is really, really delicious. Thank you. Ya, jadi itu untuk keluarga besar Gontor. Gontor keluarga besar namanya apa, Dok? Ya, kita ada namanya IKPM, Ikatan Keluarga Pondok Modern. Oh, ini kan Pondok Modern. Nah, sekarang untuk generasi ikan Indonesia, Dr. Nanang mau sampaikan apa tentang motivasi atau cita-cita bahwa semua hal itu bisa dicapai. Generasi ikan Indonesia. Generasi ikan Indonesia, saya Nanang Suprayogi, saya santri yang juga menjelajahi dunia. Saya sampaikan bahwa kita walaupun boleh jadi berada di suatu desa terpencil, tempat terpencil, tapi pikiran harus jauh melesat ke depan. Harus punya visi jauh ke depan, harus punya pikiran yang luas dan bebas. Maka jangan ragu untuk punya impian, jangan ragu untuk punya cita-cita, dan kejarlah cita-cita itu. Insya Allah dengan semangat dan kerja keras, cita-cita kita akan tercapai. Demikian. Luar biasa. Dr. Nanang, kami dari Ikan Segar Indonesia mendoakan karir Dr. Nanang dan cita-cita Dr. Nanang untuk pendidikan Indonesia, untuk masa untuk generasi selanjutnya pendidikan Indonesia lebih baik lagi. Kita ada souvenir dari Marco Dice. Ya, ini saya memang sudah mendesain ini karena Dr. Nanang adalah seorang leader, seorang tenaga yang di garda depan pendidikan, maka saya sebut kapten. Kaptennya Makarel. Jadi boleh dibuka, silakan. Terima kasih nih, ini saya suka sekali. Ini saya kalau boleh pinjam, baca-baca bagus ini. Oh, nanti saya berikan ya. Tulis tanda tangan. Ya, ini Kapten Makarel, silakan di sebelah sana. Jadi ini kaptennya Makarel itu ikan makarel dari marcodice.id. Ini aparel yang kita punya. Generasi ikan Indonesia. Jadi makarel ini apa nih? Makarel itu ikan kayak ikan sarden seperti itu. Tapi ini kaptennya. Iya, yang memberikan instruksi-instruksi. Oke, terima kasih. Jadi semuanya generasi ikan Indonesia ataupun santri Indonesia ataupun para pendidik, orang tua, semuanya kita sudah dengar jabaran atau penjelasan dari Dr. Nanang bahwa memang sedari kecil, sedari dini harus kenali potensinya. Nggak ada produk yang diciptakan gagal, nggak ada anak yang gagal, nggak ada yang sia-sia, yang diciptakan sama Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu aja. Kedepannya Dr. Nanang mau apa yang dibuat kedepannya? Mau mungkin akan lanjut lagi menjadi profesor atau bagaimana?
tentu karir tertinggi dari seorang akademisi adalah profesor. Oke, guru besar. Guru besar. Hmm. Saya mengejar ke sana. Hmm. Tapi yang lebih saya inginkan adalah saya ingin membentuk differentiated center, differentiated instruction center. Oke. Jadi saya ingin punya suatu pusat di mana nanti semua bisa berkonsultasi, semua bisa bertanya, semua bisa menggali termasuk mengembangkan tentang differentiated instruction. Karena ya guru, trainer, dosen, pembelajar, orang tua bisa dengan bebas untuk mendalami differentiated instruction di lembaga differentiated instruction center yang saya akan buat. Oke, itu cita-cita yang paling dekatnya ya. Jadi semuanya dengan cita-cita ini kami generasi ikan Indonesia mendoakan segera terlaksana karena ini penting sekali. Di negara-negara maju sudah diterapkan dan Indonesia harus segera diterapkan juga supaya, dan ini adalah salah satunya Dr. Nanang pencetusnya. Kami ucapkan terima kasih waktunya. Sehat selalu Dr. Nanang, sampai kita ketemu lagi di kesempatan lalu. Sukses selalu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.